kabar nih semuanya? Selamat pagi, Pagi, selamat pagi guys. Hari ini kita Mana ngapain nih? sih? Gak ada yang jawab. Halo, ada yang Kita ngomong hello. sapa-sapaan dulu dong, kan baru Sapa-sapaan ketemu lagi pagi. nih. Hai. Pagi, selamat pagi semuanya. Pagi Halo, guys. halo. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja kan di rumah nih? Udah pada mandi belum? Iya nih, udah pada mandi belum nih? Masih pagi nih, udah pada mandi belum? Udah tuh, kayaknya udah pada banyak juga ya yang join ya. Iya nih. Udah ada, tadi aku lihat udah ada 117 orang ya kira-kiraan. Nggak tahu, dari lebih sini. ada 10.000 orang, tahu Oh iya, 10.000, iya ada 10.000 nih, ramai banget live views. Pada on cam yuk biar kita pada bisa ngeliat Iya nih, mukanya nih. udah lama gak ketemu, masa gak ada yang on cam? Banget. Terakhir by cam tuh kapan sih, Sya? 2 tahun lalu gak sih? Iya, kangen banget ya. Iya, masa kalian gak kangen On sih cam satu yuk, sama guys. lain? Masa kita setiap kali ketemu gini gak pernah on cam? Iya nih. Ayo dong yuk, on cam yuk, Ayo, on cam yuk. ajakin Kita orang jarang-jarang on cam. nih, by cam tuh 2 tahun sekali. Wah, udah ada yang pakai virtual background Oh loh. iya, bener banget. Kalian yang Mau on cam harus mau on pakai cam virtual jangan lupa background pakai ya. virtual background yang udah dikirim ya, harusnya sama ketua Ketua-ketua kelas kelas ya masing-masing. masing-masing di grup ya. Ya ada Ko Anin, halo Ko Halo, Ko Anin. Anin. Itu siapa Tuh kayak tuh? Ko Anin dong, ayo guys, masa kalian kalah sama Ko Tuh, Anin? aduh, spiritnya nih. Iya nih, aduh Nyampe masa sini. kalian kalah, Ko Anin lebih youth nih, Iya nih, kurang lebih muda nih daripada kalian nih. Aduh, mana nih pada belum on cam? Mana nih? Ayo dong. Pakai virtual background. Jangan-jangan mereka lagi pada nge-download kali ya. Iya virtual lagi pada background-nya. download. Nih kalau on cam nanti siapa tahu bisa ada sesuatu ya Iya, kan? Kita kan- bisa kasih tiba-tiba kasih iya. surprise buat kalian. Siapa tahu Yuk on cam nanti yuk, on ada cam paket. yuk. Siapa tahu ntar Itu udah ada tuh. digojekin ya kan sama siapa gitu digojekin. Depan Agak pagar, digojekin tunggu aja. boba. belum Yuk pada on sambil cam nih. yaudah sambil nunggu pada on cam, kita mau bacain rundown hari ini ya Mia. Sebelumnya perkenalin diri dulu dong. Oh iya bener juga, kita belum kenalin diri. Kalian ada yang tahu kita gak? Kalian pada masih inget Masih kita ingat nggak kita nih? nih? Kita kayaknya familiar kan pastinya. Keren sih kata Sasha. Iya kita familiar kita nih, masa gak ada yang Masih kenal? pada inget gak? 2 bulan lalu itulah yang 2 bulan Pas lalu. bulan Mei. Iya, kayak masa kalian gak familiar sih sama kita? Nggak ada yang jawab nih. Iya nih, masa kita gak dikenal ternyata. Menyedihkan. Sedih ya kita. Sedih. Enggak ada yang. Yaudah, kita kenalin diri dulu dah. Kenalin diri aja deh langsung. Nama aku Mia. Nama aku Sasha, salam kenal semuanya. Jadi kita akan menemani kalian selama Benar 2 hari ke banget. depan. Yes, jadi jangan bosen ya guys kalau ngeliatin Kalau ngeliat kita lagi. Iya. Oke, Yaudah. sekarang kayaknya kita bakalan ngebacain rundown Iya, apa langsung aja ya kita bacain hari ini. rundown. Ada Ada apa apa aja aja sih, sih? Abis ini kita bakal ada present worship yang bakal dibawain sama Sama siapa? live Sama youth live dong. youth. Siapa lagi? Siapa lagi? Terus nanti akan dilanjut dengan sesi 1 dengan tema To Be Better yang akan dibawakan oleh Koko Dede. Yeay, Koko Dede. Ada apa Terus lagi ya? nanti bakal ada Q&A juga dari sesi 1. Terus nanti ada istirahat juga kok guys. Kalian bisa nanti makan siang, bisa cuci muka dulu. Iya, atau minum Tapi nggak boleh yang haus. tidur ya guys, ntar ketinggalan. Makanya on cam guys biar kita Iya, bisa tahu aduh. nih. Ayo dong pada on cam yuk. Di on cam yuk sekalian nih, kita tungguin sekalian ya. Terus abis istirahat nanti ada sesi kedua yang bakal ada breakout room ya. Kita bakal Iya. di breakout room nanti. Nanti ada Terus Q&A ada- juga. Iya, terus ada nanti closing. Dan yang paling Ditunggu-tunggu bakal banget excited sih. banget sih kalian Karena semua ini excited lagi banget. booming ya, booming Iya ini juga. lagi booming banget. Karena Kayak dari apalagi dulu pandemi sih kan, sebenarnya iya juga. sih. Terus Tuh, kayak tuh. pandemi kan. Iya, bener Ini semua orang banget. pasti main sih. Banget sih. Apa sih? Kamu main nggak? Main dong. Kita ada e-sport. ada e-sport. E-sportnya apa? Itu loh yang ngerangkak-ngerangkak. Itu yang jrrrt gitu. Ditembak-tembak. Apa tuh? Ada Apa yang tuh? tebak gak tuh? Ada apa Coba nih? tebak dong, tebak. Ada apa nih kita nanti sore? Mobile Siapa tahu Legend bukan ada sih, Sya? Mobile Legend. Free Fire kali ya? Bukan. Cooking apa sih? Mama apa? Cooking Mama. Tuh udah ada yang jawab tuh, PUBG, Priscila. Bener banget, PUBG nih. Aduh, Ini buat yang cowok-cowok nggak menutup Bener kemungkinan banget. juga Ih, cewek cewek-cewek. juga. Kamu main kan? main nih, teman-teman cewek gue aja juga pada pada main main. nih, pada jago-jago. Tuh, Nih PUBG, kalian PUBG. yang nggak daftar nyesel banget deh, padahal hadiahnya ya kan hadiahnya nggak ratusan ribu main-main. rupiah. Gila, hadiahnya nggak main-main, live youth nggak main-main bisa guys. GrabFood, GoFood, Bener bisa banget. ngeraktir temennya. Tapi nggak boleh keluar-keluar ya guys. Jangan Iya. lupa untuk selalu diam Stay di at rumah home. aja. Oke, kayak kita nih protokol nih, lihat kita Ini udah pakai protokol face shield. kita pakai face shield dong Bener guys. banget. Jadi tetap jaga kesehatan ya guys. Nah, Itu rundown yang tadi, terus juga ada kita- sesuatu nih. Apa nih? Tiap tahunnya tuh kita ada King and Queen kan. Iya bener Tapi banget. sekarang tuh beda guys. Beda, ini different banget. udah ada apa nih? Yang baru nih. Peningkatan ya Iya. namanya. Kita Nama ada bagus upgrade pokoknya. nama. Ada upgrade nama. Ada apa sih? Tuh?
Awards Campers of the Year. Yeay, apa itu? Itu Awards tuh Campers of the Year. Award buat orang-orang, buat seseorang yang paling baik, paling aktif, Paling aktif, on yang time, on cam. on Yang cam mau juga on tuh. cam, mau on Aduh. mic, yang selalu ngejawab. Iya, aktif deh pokoknya. Bener banget, yang on time sih, on time paling Iya, on dilihat time banget. paling dilihat juga. Kalian tuh ya nih ya, aku kasih tau aja nih ya rahasia, enggak rahasia sih sebenarnya berarti. Ini Kita tuh hadiahnya ada tuh baik panitia yang selalu mantau kalian. Ya, Nah, iya. jadi kalian kalau misalkan gak on cam atau ternyata tidur tuh kan, Iya. aduh, Sayang banget lagi, kan ada hadiahnya juga kan. iya ada hadiahnya juga, bener Jadi banget. kalau kalian misalnya kelewatan sama itu tuh kayak, aduh, kasian banget sih. Jadi usahain kalian kasih yang terbaik, yes, kalian bener tetap banget. terus dengerin khotbahnya, on cam juga, selalu aktif. Jadi supaya kalian bisa itu ya guys. Nah, terus nanti ada by games juga ya, by games, By games di ya. hari kedua dan Kalian bisa lihat kelompoknya di ini ya, IG Live Instagram Youth ya. story Live Youth Bethlehem. Jadi terus lihat situ Nah, juga informasinya. Ya, kalau misalnya mau apa-apa juga langsung kontak aja ke Iya. Instagram Live Youth DM Bethlehem. aja nanti jawab kok guys. Oke segitu kayaknya Syah. Ya, kita langsung mulai aja kali ya. Kita mau doa dulu Ya, sebelum sebelum kita mulai. kita Tidak mulai. lupa untuk berdoa. Teman-teman mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas harian Tuhan berikan pada hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di Zoom ini Tuhan, sehingga kami bisa by cam Tuhan, walaupun online, tapi kami percaya Tuhan hadirat Engkau hadir di tempat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Engkau juga berkati pengkhotbahnya Tuhan dan pelayan-pelayan teman-teman kami Tuhan yang di rumah juga Tuhan. Engkau selalu sertai kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang akan Engkau mau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo Youth, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan kita Yesus, nama di atas segala nama. Sungguh tiada yang sepertimu, Kaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang berkuasa atas semesta, memerintah untuk selamanya. Seluruh bumi nyatakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Ku angkat tangan memuji nama Yesus yang mulia, mulia. Ku bersorak mengagungkan nama Yesus yang mulia, mulia. Yesus nama segala nama. Haleluya. Hanya Yesuslah nama di atas segala nama. Sungguh tiada yang sepertimu Tuhan. Kaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang berkuasa atas semesta, memerintah untuk selamanya. Seluruh bumi nyatakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Sama-sama angkat tangan kita, memuji nama Yesus yang mulia, mulia. Ku bersorak mengagungkan nama Yesus yang mulia, mulia. Yesus nama segala nama. Ayo kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita.
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya.
besertaku. Engkau Allah Immanuel Tuhan. Yes, Allah amin. selalu menyertai kami dalam setiap musim kami Tuhan, kami percaya itu. Amin. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ko Dede, seseorang yang menginspirasi kita, anak-anak Benar muda, dan juga seorang majelis di gereja kita, yaitu Gesja Bethlehem. Waktu dan tempat langsung kita persilakan untuk Ko Ko Dede. Hai, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa, beberapa ada yang bilang saya tahu nggak bisa dibuka semua. Kalau kalian luar biasa tolong kasih jempolnya dulu dong, pengen lihat jempolnya dulu. Jempol tangan loh ya, jangan jempol kaki. Good, ada beberapa yang udah. Ya, terima kasih banyak. Saya percaya memang hari ini beda. Bycam-nya terakhir Bycam kan 2000 berapa tuh? 17 atau 18 ya. Kita nikmatin sama-sama di gereja. Tapi bukan berarti karena kita ada di Zoom kayak begini kemudian Tuhan nggak berbicara, nggak juga. Saya tahu Tuhan pasti sanggup berbicara kok. Saya percaya pasti Tuhan akan berbicara buat kalian semua masing-masing. Ya saya tahu ada berapa lagi rebahan, jangan-jangan ada berapa lagi main TikTok lagi nih. Atau lagi liatin Instagram, tapi by the way nggak peduli situasi kalian sekarang lagi ngapain. Sementara kalian mendengar firman Tuhan, mari buka hati lebar-lebar. Saya percaya pasti Tuhan akan sanggup untuk berbicara dan memulihkan kalian semua. Sebelum kita mulai, kita berdoa sebentar. Kita berdoa sebentar. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kau sudah kumpulkan kami via Zoom. Yang ada di tempat ini kami mengucap syukur. Aku percaya Tuhan Kau sanggup berbicara dalam kehidupan kami semua. Kau sanggup untuk memulihkan kehidupan kami semua. Kami yang sedang mungkin hari ini sedang ikut Zoom meeting ini dengan berbagai macam pergumulan, kesulitan yang sedang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa di dalam hadiratnya Tuhan, bahwa firman-Nya Tuhan juga sanggup untuk memulihkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur, aku percaya bahwa firman yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun akan dilepaskan di tengah-tengah kami, akan berbicara demi nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami tahu perkataan-Mu nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Engkau akan berbicara, merubah setiap paradigma, merubah setiap pemikiran yang salah, membongkar setiap hati yang keras, menghancurkannya supaya kembali datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Bahwa kami membutuhkan Tuhan. Terima kasih. Urapi mata kami untuk melihat, telinga kami mendengar, hati kami untuk percaya bahwa Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kehidupan kami semua. Sekali lagi berbicaralah buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan,
Amin. Saya tahu walaupun saya lihat kalian di mute, saya percaya kalian amin dengan hal ini. Sekali lagi, terima kasih banyak for having me untuk mengizinkan saya untuk melayani teman-teman sekalian. Di layar ada 154 orang. Kalau boleh on cam, katanya diajak untuk on cam. Boleh, kalau mau dimunculin boleh mukanya. Terima kasih banyak buat kesempatan ini. Sebelumnya saya terima kasih buat Ko Anin sebagai Ketua NextGen, Kak Nilam, juga teman-teman Verita yang ada panitia yang sudah melayani mengizinkan saya untuk berbicara buat pagi hari ini. Selalu ada excitement tersendiri kalau berbicara dengan kalian lah. Selalu ada kegairahan tersendiri untuk berbicara sama anak-anak muda. Ini kali pertama saya harus via Zoom gitu untuk sharing kebenaran firman Tuhan, tapi saya percaya Tuhan akan berbicara buat kalian semua. Terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman semua. Ya, oke, yang nggak bisa on cam juga nggak apa-apa. Di layar saya tuh ya, kalau dilihat ada Just No Limit lu yang lagi ikutan. Just No Limit, terima kasih banyak. Salam buat adik kamu namanya Jessica Jane kalau nggak salah. Terima kasih udah ikutan di sini. Ntar juga main PUBG dong ya rame-rame ya. Ya, kata Just No Limit ya. Oke, hari ini kan berbicara mengenai yang pertama tuh berbicara mengenai to be better. Sesi yang pertama ini kita akan berbicara mengenai to be better, menjadi lebih baik. Saya rasa semua kita kalau ditanya mau menjadi lebih baik atau enggak, semua kita jawabannya iya. Pasti itu. Biar mau bagaimanapun juga kalau dibilang orang yang paling enggak baik sekalipun, kalau mereka ditanya mau menjadi lebih baik, ya pasti mau menjadi lebih baik. Setiap kita pasti mau menjadi to be better. Setiap kita pasti mau menjadi lebih baik. Dan kalian kalau ada di GSJ Bethlehem, beberapa dari kalian perlu mengerti berapa kali kita suka ngomongin di mimbar atau di live group bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Betul nggak? Life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Beberapa waktu yang lalu saya ada sempat cuci kendaraan, cuci mobil, kemudian sementara mobilnya dicuci, kemudian saya liatin gitu ya. Dan betul loh, life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Saya udah umur 44 tahun hari ini. Jadi perjalanan hidup saya udah 44 tahun. Sama seperti mobil kan kalau gitu, mobil atau kendaraan kalau kayak motor atau bawa mobil atau kan jalan kaki aja gitu ya. Kamu bisa lihat sepatu kalian lah ibaratnya. Yang saya kan bawa mobil atau cuci mobil atau kayak gimana. Kita lihat waktu dicuci mobil, saya suka lihat tuh di bawahnya tuh. Kadang ada begitu banyak pasir yang ada di dalamnya. Suka liatin bekas-bekas pasir ya betul. Itu mobil mungkin udah dipakai misalnya 2-3 hari, kemudian ketika dicuci ada pasir. Mohon maaf ya, mungkin udah nginjek kotoran kah, udah nginjek apakah yang ada gitu selama 2-3 hari perjalanannya. Nah, sama seperti hidup kalian. Hidup kalian kan hidup kita juga sama-sama udah berapa banyak, umur kalian udah berapa, itu kan adalah sebuah perjalanan. Atau berapa banyak kotoran yang mungkin menempel dalam kita waktu kita berada dalam perjalanan kehidupan. Ada begitu banyak hal yang kita dengar, yang kita lihat, yang begitu mengotori kehidupan kita. Bahayanya gini, kalau kalian punya mobil, kalau kalian punya kendaraan, kalian bisa cuci at least 1 minggu sekali. Tapi bagaimana dengan hidup kita dong? Bagaimana dengan kehidupan kita kan kalau gitu kan jauh lebih penting untuk bagaimana hidup kita juga untuk dicuci bersih kan. Because life is a journey gitu. Kenapa? Dalam setiap perjalanan gitu kadang kita melakukan sesuatu yang salah, ada kotoran, ada hal-hal yang jelek yang kita buat yang itu akan mengotori kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa tetap bersih? Bagaimana kita bisa tetap tetap seger? Nah, itu yang mau kita bahas dengan to be better. Ya. Saya gambaran cuci mobil itu sangat-sangat berbicara buat saya bahwa kehidupan itu juga sama seperti kayak begitu. Kalau kalian nggak pernah cuci hidup kalian, kalau kalian nggak pernah bersihin hidup kalian, jangan-jangan sampai pada hari ini di usia kalian udah hidup dengan kotoran. Karena saya mengerti bahwa satu hal yang sangat penting adalah begini, bahwa kalau kalian nggak pernah cuci bersih kehidupan kalian, apa yang keluar dengan perkataan kalian, apa yang keluar dengan pikiran kalian, apa yang keluar dengan tindakan kalian, itu semua semata-mata menunjukkan apa yang ada di dalam kalian. Kalau orang yang ada di dalamnya kotor, susah untuk dia berkata bersih. Nggak mungkin, Alkitab tulis, nggak mungkin mata air itu mengeluarkan 2 jenis mata air, yang manis dan yang pahit, nggak mungkin. Harus ada satu. Kalau orang hidupnya kotor, no wonder perkataannya kotor. Kenapa? Karena pikiran dan hatinya adalah kotor. Pada akhirnya nanti tindakannya akan menjadi tindakan yang kotor. Makanya life is a journey itu berbicara hidup sebuah perjalanan. Mari kita mengambil sebuah keputusan juga untuk membuat bersih kehidupan kita. Saya yakin hari ini
kita adalah 1 hari lebih tua dibanding hari kemarin. Betul? Iya. Saya dalam beberapa hari ini kehilangan banyak, bukan kehilangan ya, ikutin. Hari ini juga tadi pagi kan ikutin salah satu teman, orang tua teman yang meninggal via Zoom. Ada begitu banyak orang yang kita nggak tahu tiba-tiba dipanggil pulang. Minggu lalu salah satu mentor rohani saya kena COVID udah hampir seminggu, kemudian tiba-tiba Sabtu paginya ngedrop badannya, sore udah nggak ada. Dan itu menunjukkan adalah hidup itu adalah hal yang sangat misterius. Hidup kita kan nggak pernah tahu kita hidup akan udahannya kapan, akan selesainya kapan. Bahwa hari ini kita 1 hari lebih tua loh dibanding hari kemarin. Iya nggak? Iya dong. Kalau hari ini adalah kita 1 hari lebih tua dibanding hari kemarin, berarti hari ini juga kita 1 hari lebih dekat pada kesudahannya kita, pada kematiannya kita. Benar nggak? Yalah, kalian bisa pikir sama-sama. Kalau hari ini saya adalah 1 hari lebih tua dibanding hari kemarin, betul. Berarti hari ini juga saya 1 hari lebih dekat pada hari kematiannya saya, which is saya nggak tahu kapan. Yang menjadi pertanyaan penting sebetulnya dalam kehidupan, yang menjadi life question ya, bukan kapan kita akan mati loh, melainkan bagaimana kita hidup hari ini. Coba renungin sama-sama. Yang jadi pertanyaan dalam hidup, life question yang paling penting adalah gini, bukan kapan kita akan mati, melainkan gini, bagaimana kita hidup hari ini. Bukan when, kapan kita akan mati, tapi how you live your life today. Bagaimana kalian, saya dan kalian, kita semua menjalani kehidupan kita hari ini. Karena mati kan pasti. Iya nggak sih? Iyalah. Kematian kan pasti. Kalian mau dicoba makan ginseng, makan obat apapun juga, kalau saatnya mati ya mati. Tapi pertanyaannya bukan kapan kita akan mati loh. Pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana kita hidup. To be better buat saya adalah berbicara mengenai bagaimana saya hidup hari ini. Bagaimana saya menghidupi hidup yang Tuhan beri hari ini. To be better. Pertanyaan pentingnya sekali lagi adalah bukan kapan kita akan mati, melainkan bagaimana kita hidup hari ini. Nah, coba pikir-pikir sebentar. Bagaimana kita sedang menghidupi hidup hari ini. Atau setelah sesi ini kalian bisa lihat, bisa sebentar, ada beberapa sesi, ada beberapa saat juga. Coba-coba ngerenung lah. Coba-coba ngerenung kira-kira hidup ini kayak gimana sih perjalanan hidup kalian ini. Karena pertanyaan pentingnya sekali lagi bukan kapan kita akan mati, bagaimana kita akan hidup. To be better itu berbicara mengenai bagaimana kita akan hidup. Saya dorong teman-teman ya, saya akan sharing dari satu tokoh di Alkitab yang saya rasa menjadi tokoh yang terkenal. Selama 2 bulan ini saya memang lagi belajar mengenai tokoh ini sama-sama untuk lihat ada begitu banyak hal yang Tuhan singkapin yang memberi pelajaran dalam kehidupan saya. Ada satu orang tokoh yang namanya Yusuf. Pernah dengar cerita tentang Yusuf dong ya? Bicara mengenai Yusuf, bicara mengenai Joseph bahasa Inggrisnya, bahasa Sundanya bicara mengenai Kang Ucup yang akan kita belajar sama-sama. Kejadian pasal 37. Kalau kalian punya Alkitab, kalian bisa buka, atau kalau kalian enggak pun kalian akan ada saya tayangin di sini. Ini berbicara mengenai Yusuf. To be better tema kita. Dan ini yang mau saya sodorin seorang tokoh yang namanya Yusuf. Kejadian 37 ayat yang kedua, kemudian dan ayat yang ketiga. Ini adalah kisah awal di mana Yusuf ditulis di Alkitab. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yakub adalah bapaknya Yusuf ya. Yusuf tatkala berumur 17 tahun dan ditulis umurnya 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat yang ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan dia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah, kisah Yusuf itu dimulai dari yang tadi, Kejadian 37 ayat yang kedua. Kalau kalian boleh lihat tadi kita baca ya, inilah riwayat keturunan Yakub Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Beberapa dari kalian mungkin kebagiannya kan umur-umurnya sama tuh. Ya, ada sekitar 158 orang hari ini. Mungkin ada yang umurnya 17-an. Pokoknya masih sangat muda. Jadi ini kisah seorang anak muda. Kisah seseorang yang memulai perjalanannya, memulai journey-nya
Ditulis di Alkitab waktu dia berumur 17 tahun, masih sangat muda. Dia biasa mengembalakan, bukan seorang yang wah hebat banget, tapi ia adalah cuma seorang mengembalakan kambing domba bersama dengan saudaranya. Nah, yang mau saya sodorin buat kalian, kalau kalian baca cerita Yusuf sebelum-sebelumnya tentang Yakub, Yakub itu sebetulnya jatuh cinta banget sama satu orang perempuan namanya Rahel. Rachel bahasa Inggrisnya. Sama Rahel, ini cerita ibunya Yusuf tuh namanya Rahel. Tapi kalau kalian baca nanti Yakub itu peristiwanya ada begitu banyak peristiwa terjadi dalam kehidupan bapaknya Yusuf yang namanya Yakub. Sampai akhirnya dia nggak menikahi Rahel dulu, tapi menikahi kakaknya Lea. Kemudian menikahi budak-budaknya Bilha dan Silpa sehingga memiliki 12 orang anak kalau nggak salah. Dan Yusuf adalah anak yang ke-11. Jadi Yusuf adalah anak yang ke-11 lahir dari seorang perempuan memang yang dicintai oleh Yakub, bapaknya namanya Rahel. Nah, kalau kalian baca, kemudian kalian baca tadi juga ayat yang kedua, ketiga, kemudian baca nanti seterusnya. Yusuf tuh nggak lahir di keluarga yang berfungsi dengan baik. Yusuf itu lahir dari dysfunctional family. Keluarga yang disfungsional, keluarga yang nggak berfungsi dengan baik. Dan somehow beberapa dari kalian bilang, oh untuk menjadi orang hebat perlu dilahirkan dari keluarga hebat. Enggak. Siapa bilang? Enggak. Ada begitu banyak tokoh Alkitab yang keluar dari keluarga yang bukan keluarga baik-baik, keluarga yang dysfunctional. Tapi kan Tuhan tetap punya sesuatu yang hebat loh buat diri kita semua. Buat diri Yusuf dia punya sesuatu yang hebat dan saya yakin Tuhan juga punya sesuatu yang hebat buat diri kita semua. Oh, jangan pernah begini. Hanya karena saudara lahir dari keluarga yang baik-baik itu kemudian membuat saudara minder di hadapan teman-teman. Enggak. Kita akan bahas to be better ini dan kita akan bahas dari poin-poin yang pertama ini, dari kisah mengenai Yusuf yang pertama ini. Better yang untuk to be better. Kalian kan punya ByCam nih, ByCam, BYCM. Saya akan pakai akronimnya itu, disingkatan itu. B yang pertama adalah gini, kamu harus punya the better view of yourself. Kamu harus punya view, pandangan yang benar buat kalian. Yusuf keluar dari keluarga yang dysfunctional, bukan sekedar dia keluarga di keluarga yang bukan keluarga baik-baik, bukan keluarga yang berfungsi dengan baik. Dia juga hubungan dengan kakak-kakaknya juga jadi nggak baik. Kenapa? Karena memang ia lahir dari keluarga orang tua ya. Yakub dengan itu mengalami ada begitu banyak hal dalam kehidupan mereka sehingga menyebabkan keluarga ini menjadi bukan keluarga yang berfungsi dengan baik tapi menjadi dysfunctional. Tapi sebelum itu makanya saya bilang tadi, kamu harus punya the better view sebelum untuk menjadi to be better kehidupannya. Kamu harus punya pandangan yang better, yang benar buat diri kamu sendiri. Saya bilangnya bukan sekedar better view, God's view of yourself. Kalian harus punya pandangannya Tuhan buat diri kita sendiri. Di ayat yang tadi kalau kalian baca, Yakub mencintai Yusuf. Ayat yang ketiga saya bacain aja. Israel yaitu Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tua, dia menyuruh membuat jubah yang maha indah. Kemudian saya duduk untuk merenungin. Alasannya kenapa Israel Yakub itu memberikan jubah yang maha indah karena dia lebih mengasihi Yusuf dibanding anak-anaknya yang lain. Buat saya kemudian berpikir jubah yang mahal ini tuh jubah mahal. Mungkin mereknya bisa Gucci, jubahnya mungkin Balenciaga kah, atau jubah yang mahal yang kalian pernah bilang, baju yang paling mahal yang nggak dipunyai oleh kakak-kakaknya yang lain, itu diberikan oleh Yakub kepada Yusuf. Karena Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada semua anak-anaknya yang lain. Jubah yang maha indah ditulis. Itu bukan sekedar jubah indah, jubah yang maha indah. Nah, jubah yang maha indah kemudian saya pikir itu adalah seperti favor yang Tuhan taruh loh dalam kehidupan kita. Kalau kemudian saya gambarkan itu dalam kehidupan, jubah yang maha indah itu bicara mengenai favornya Tuhan. Bicara mengenai apa tuh favornya? Perkenanan Tuhan kalau ditulisnya. Kasih karunia-Nya Tuhan, anugerahnya Tuhan yang Tuhan beri dalam kehidupan saya dan saudara. Ada favor yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara. Walaupun mungkin keluarganya dysfunctional. Walaupun mungkin, mohon maaf, keluar dari keluarga yang broken home. Mohon maaf mungkin dari keluarga yang berantakan, anta beranta. Mohon maaf sekali lagi mungkin kita nggak tahu, kalian nggak tahu siapa ibu kalian, siapa orang tua kalian, dan kita nggak pernah tahu gitu ibu kalian. Tapi tetap itu nggak mengubah sebuah kebenaran, sebuah hal yang ketetapan yang Tuhan sudah beri bahwa ada favornya Tuhan, ada anugerahnya Tuhan. Ada apa tuh saya ya bilangnya favor sih, bilangnya tentang perkenanannya Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri saya dan saudara. Dari kata favor tuh kalian kenal kata ini. Favorite, favorit. Apa itu favorit? Sesuatu yang lebih dibanggakan.
dibanding yang lain. Sesuatu yang kalian suka. Kenapa? Karena buat kalian kalau ini favorit adalah sesuatu yang kalian suka karena ini berbeda dari yang lain. Mungkin bicara kualitasnya, kau bicara apa kalau lo tanya. Kalau saya ditanya hari ini, kalau kalian tanyalah dengan diri, pasti kalian punya apa tuh? Saya lagi suka nonton NBA karena udah masuk final. Favorit tim saya adalah Brooklyn Nets. Jadi ketika dia kalah ya udah, saya nggak pernah nonton lagi. Kenapa? Buat saya adalah favorit, beda dengan tim-tim yang lainnya. Kalau kalian punya dong apa? Girl band favorit misalnya. K-popper, apa tuh? Ya boy band favorit. Kenapa kalian? Padahal gini, BTS misalnya jadi favorit kalian. Padahal ada banyak grup band yang ada di Korea, tapi why you choose BTS? Kenapa itu menjadi favorit kalian? Karena di mata kalian, bayangin, favorit itu di mata kalian, mereka itu bukan sekedar rata-rata, di atas rata-rata, lebih keren, lebih ganteng, lebih oke. Walaupun mungkin muka-mukanya sama yang lain, tapi buat kalian itu adalah favoritnya kalian. Makanya kalian menyebut diri kalian adalah di army dari BTS gitu ibaratnya. Buat kalian, wah ini udah keren banget. Kalian adalah tipikal orang juga yang ketika McDonald kemudian keluarin BTS meal, kalian adalah orang yang ngantri di dalamnya. Yang mesen Gojek di dalamnya. Nah, kenapa kalian rela untuk keluarin duit untuk kayak begitu? Buat kalian ini adalah favoritnya kalian. Pernah bayangin nggak? Kita buat itu dengan apa yang kita ada di dunia. Bagi Tuhan, kita adalah favoritnya. Hello? Bagi Tuhan, saya dan saudara, saya dan kalian yang semua yang ada, yang lagi tiduran, yang lagi main TikTok, yang lagi buka IG, bagi Tuhan, kita favoritnya. Waktu saya menggambarkan Yakub sebagai Tuhan, kemudian saya mulai membayangkan bahwa diri saya juga seperti Yusuf loh. Diberi jubah yang maha indah, diberi favornya Tuhan. Walaupun mungkin lahir dari keluarga yang berantakan, tapi bagi Tuhan saya favoritnya. Hal pertama untuk menjadi to be better, kalian harus punya the better view, God's view of yourself. Kalian dan saya itu favoritnya Tuhan loh. Betul. Saya selalu ngomong ini kalau di tengah anak muda. Bahkan kalau kalian sendirian di dunia dalam keadaan berdosa, Tuhan Yesus itu tetap mati di kayu salib. Tetap. Dia tetap datang ke dunia, mati di kayu salib. Kenapa? Buat Tuhan, kita adalah favoritnya. Alkitab tulis di yang tadi Kejadian 37 ayat yang ketiga, Yakub atau Israel lebih mengasihi Yusuf. Kenapa bagi Tuhan kita menjadi favoritnya? Karena Tuhan mencintai kita lebih daripada yang lain. Lucifer itu adalah pemimpin daripada paduan suara di sorga. Dia jago banget, bukan sekedar jago main musik. Di dalamnya ada alat musik. Musik itu adalah bagian dari dirinya. Pemimpin penyembahan di sorga. Jadi kalau kalian pikir siapa juara world idol yang paling bagus, itu masih jauh di bawah Lucifer. Lucifer itu adalah pemimpin hebat yang ada di sorga. Tapi catat baik-baik, tapi perhatikan baik-baik. Ketika dia jatuh, menyombongkan diri kemudian jatuh, kemudian Tuhan lemparkan, kemudian dia jatuh ke bumi gitu ya. Alkitab tulis begini, Tuhan gak korbankan Yesus, suruh Yesus untuk tebus Lucifer loh. Padahal posisi nyanyi, posisi apanya dia jauh lebih hebat dari manusia. Tapi untuk satu orang yang namanya Adam, satu orang yang namanya Dede, kalian sebut nama kalian, satu orang yang namanya kayak kalian, ketika kita jatuh dalam dosa, Alkitab selalu bicara gini, Tuhan tetap mati di kayu salib, datang ke dunia, mati di kayu salib, kemudian bangkit di hari yang ketiga untuk orang seperti kita. Untuk orang seperti saya dan saudara loh. Untuk orang seperti kalian. Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Sebut nama kalian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepada diri. Dari jauh, sebut Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepada siapa? Sebut nama kalian siapa. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan menampakkan diri loh dari jauh kepadanya. Apa yang dia bicara ada gini. Aku Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kalau kalian mau memiliki the better view of yourself, kalau kalian memiliki pandangan yang benar terhadap diri kalian, lihatnya dari cara pandang dari kacamatanya Tuhan. Dan ini kacamatanya Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kepada kalian loh. Apapun posisi kalian hari ini ya. Kalian mau lagi apa nih hari ini? Lagi melawan orang tua, lagi berdosa, lagi jauh daripada Tuhan. I'm telling you what God
apa yang Tuhan sedang berbicara buat kita semua pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepada kita, anak-anaknya. Bukan sekedar anak-anak yang baik-baik, mungkin anak-anak yang sekarang ini berada dalam posisi yang gak baik. Dan Tuhan selalu berbicara gini, whatever your situation may be, apapun juga keadaan, lingkungan, situasi yang sedang saudara hadapi, Tuhan berkata gini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Alkitab gak tulis berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih manusia. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara tahu apa arti kata kekal? Arti kata kekal itu sesimpel ini loh. Kekal itu artinya begini. Kekal itu artinya selalu. Kekal itu artinya selalu, always, tidak pernah, never. Sekali lagi. Arti kata kekal, kalau kalian mau catat, kalian mau tulis, boleh. Arti kata kekal itu adalah selalu, always, tidak pernah, never. Itu arti kata kekal. Jadi untuk berkata bahwa aku mengasihi engkau, sebutin. Aku mengasihi, just no limit. Siapakah? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebutin, karena saya nggak punya nama kalian di samping. Tapi you name it by yourself. Kalian namakan itu dengan diri kalian bahwa aku, Tuhan mengasihi saya dengan kasih yang kekal. Kekal punya pengertian selalu, always, nggak pernah, never. Untuk Tuhan yang selalu mengasihi kita selalu, always, dan tidak pernah, never, kita dapatkan favornya. Kenapa? Itu sebabnya kita menjadi favoritnya Tuhan. Menjadi orang yang difavoritin oleh Tuhan. Kalau kalian berpikir Tuhan nggak pernah peduli dengan saya, kenapa Tuhan, kali kan hidupan kayak begitu, kenapa Tuhan izinin ini terjadi, seakan-akan Tuhan nggak peduli sama saya. Salah loh. Kalian salah. Tuhan sangat peduli loh dalam kehidupan kita. Sangat, karena dia berkata gini, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. B yang pertama kan bicara mengenai better view of yourself. Kalian menjadi orang favoritnya Tuhan, karena ini alasannya. Tuhan mengasihi kalian dengan kasih yang kekal. Saya udah punya anak. Satu, anak saya ikutan. Dan kebetulan dia tuh yang megang-megangin share-share kayak begini. Bersyukur buat dia. Kasihnya saya kan terbatas buat anak saya. Iya dong, kasih orang tua terbatas. Saya hanya bisa memberikan uang sebanyak apa yang ada di dompet saya. Iya, terbatas saya. Sekarang saya pakai kacamata. Artinya saya udah nggak bisa ngelihat yang terlalu jauh. Menunjukkan apa? Terbatas saya. Dan saya udah kemudian ya kalau kita orang tua udah mulai ada uban, itu menunjukkan apa? Kita bergerak semakin tua, terbatas saya. Kekuatan saya terbatas. Saya pernah beberapa kali tuh main sama kalian tuh, sama si Steven, sama si Theo, kalau beberapa tahun lalu main basket. Loh, saya itu kalau main basket, 5 menit main, 30 menit istirahat. Menunjukkan betapa saya udah mulai berumur. Tapi kalau mereka kan enggak, 30 menit main, 5 menit istirahat. Menunjukkan apa? Saya udah semakin tua. Saya manusia udah semakin tua. Kasihnya manusia akan menjadi lama, menjadi usang. Tapi ada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan yang berkata buat saya dan saudara, buat kita semua pada pagi hari ini, pada siang hari ini, dan biar ini bisa deep inside your heart gitu, bisa ini tertanam dalam hati kalian bahwa dia mengasihi kalian dengan kasih yang kekal. Selalu, always, tidak pernah, never. Selalu, always, tidak pernah berubah. Kasih orang tua bisa berubah, kasih pacar apalagi bisa berubah. Kasih yang lain bisa berubah, kasihnya Tuhan kekal, nggak pernah berubah. Ambil ini dalam kehidupan saya dan saudara. Ini yang saya sedang pegang dalam kehidupan saya, apalagi hari-hari ini di tengah hari yang kelihatannya sepertinya amburadul seperti kayak begini. Kalau kalian gak berpegang pada kasihnya Tuhan yang kekal, kalian sedang terhanyut dengan kesulitan dunia. Sekali lagi, kalau hidup kalian gak memegang, gak mempercayai bahwa ada pribadi yang kekal, ada Tuhan yang kekal yang mengasihi kita tanpa syarat, bahwa kita gak sedang berpegang pada kasih Tuhan yang kekal, kalian akan terhanyut oleh kesulitan dunia. Kalian akan terombang-ambing dengan apa yang ada di dunia. Makanya pagi hari ini saya mau memberitahu buat saudara, if you want to be better, you have to have God's view of yourself. Apa itu God's view? God loves you unconditionally. Tuhan mencintai kalian tanpa syarat, sifatnya kekal. Saya favoritnya Tuhan. Karena Tuhan mencintai saya dengan kasih yang kekal. Sama seperti kalian juga, orang tua mungkin, mohon maaf, bisa mengasihi kita dengan syarat. Orang tua mungkin manusia bisa mengasihi kita terbatas. Tapi ada satu pribadi yang mengasihi kita tanpa syarat.
Kalau kalian belum pegang ini dalam hidup, sukar untuk menjadi better. Sukar untuk menjadi lebih baik di waktu-waktu yang kemudian. Kenapa? Karena kalian melihat diri kalian bukan siapa-siapa. Tapi pagi ini saya harus beritahu buat kalian, kalian adalah siapa-siapa. Kalau kalian pikir kalian bukan siapa-siapa, hari ini Tuhan sedang berbicara bahwa kalian siapa-siapa. Kalian adalah seseorang yang olehnya menjadi favoritnya Tuhan. Bayangin kita adalah menjadi favoritnya Tuhan. Kalau saya menjadi favoritnya Tuhan, contohnya adalah kayak begini aja. Kalau saya menjadi favoritnya Tuhan, nggak mungkin kan saya hidup sembarangan. Betul nggak sih? Betul. Kalau saya menjadi orang yang favoritnya Tuhan, masa saya hidup sembarangan? Contohnya paling simpel gini lah. Kalau minggu depan, kalian akan diangkat menjadi presiden Indonesia. Ini contoh, kita bayangin aja. Kalau minggu depan kalian diangkat menjadi presiden Indonesia. Pertanyaan saya yang simpel adalah cuma satu. Kalian mau malas-malasan belajar? Enggak kan? Kalau kalian mau minggu depan diangkat jadi presiden Indonesia, oh gini deh, kalau kalian diangkat jadi presiden Amerika lah, gitu. Kalian mau malas-malasan hari ini? Enggak dong. Kalian mau bolos sekolah? Enggak. Kalian mau begadang tiap hari? Enggak dong. Kenapa? Karena saya tahu di depan saya mau jadi presiden. Kalau saya jadi favoritnya Tuhan, nggak mungkin saya menjalani kehidupan hari ini bagaimana saya hidup hari ini, kemudian hidupnya sembarangan. Ada begitu banyak orang kenapa hidupnya sembarangan hari ini, karena dia berpikir bahwa dia hadir ke dunia, itu juga karena cuman asal-asalan aja. Itu hadir ke dunia karena cuman tanpa disengaja aja. Enggak loh, mohon maaf ya, kalian belajar biologi. Kita semua pernah biologi, ada anak-anak SMP kan? Mungkin ya pernah belajarin. Untuk satu sel telur dibuahi dengan satu sel sperma terjadinya manusia. Saudara tahu, itu satu sel telur itu, dan sel sperma itu jumlahnya bukan satu, hampir 250 sampai 500 juta sel sperma yang berebut untuk menaklukkan satu sel telur dalam rahim ibu kalian, dalam rahim ibu kita. Satu sel telur diserang oleh 250 juta hampir sel sperma. Tapi dari 250 juta itu cuma satu loh. Cuma satu yang nempel pada sel telur. Itu kalau kalian belajar biologi, itu di waktu proses sperma itu akan ketemu sel telur, itu ada satu lubang, namanya lubang Fallopi atau apa, itu disebut dengan the most dangerous journey on earth. Sebuah perjalanan yang sangat-sangat berbahaya di dunia yang terjadi di rahimnya ibu. Kenapa? Karena itu bagaimana sel sperma harus melewati seperti terowongan untuk sampai pada sel telur. Ketika sel telur kemudian bertemu dengan satu sel sperma, jadinya kita. Menunjukkan kalian tuh hadir ke dunia nggak asal-asalan. Ada campur tangan Tuhan Sang Pencipta yang luar biasa yang menghadirkan kita di dunia. Lihat tampang kalian tuh sekarang, kalau kalian buka on cam, lihat tampang kalian. Kalian tuh bukan produk asal-asalan. Kalian adalah produk dari sang masterpiece, produk yang sangat mahakarya dari satu orang pribadi yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kalau kalian tahu bahwa kalian adalah hidupnya sebegitu berharga, sebegitu precious, sebegitu mulianya, nggak mungkin hidup asal-asalan. Kalau kalian tahu kalian adalah diciptakan dengan sangat berharga, dengan kasih yang kekal, nggak mungkin hidup kita menjadi hidup yang asal-asalan, hidup yang berantakan. Makanya hal pertama yang harusnya kalian dapatkan adalah, kalian harus dapatkan better view, itu adalah God's view about yourself. View-nya Tuhan tentang diri kita. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Alkitab tulis begini, di proses penciptaan manusia. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oh, bayangin loh. Dari debu tanah Tuhan ciptain saya dan saudara. Apa yang mau dibanggain? Gak ada yang dibanggain. Tapi dari debu tanah Tuhan tuh sedang berbicara, kalian adalah orang yang mulia. Sangat. Saya suka cerita ini kan, saya nggak pernah bosan. Kenapa? Buat saya ini menjadi sebuah pengingat. Waktu Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dengan tangannya loh. Jadi Tuhan membentuk saya dan saudara untuk ciptaan Tuhan yang lain, matahari, bulan, bintang, semua Tuhan sebutin. Jadi matahari, jadi lautan, jadi ikan, Tuhan sebutin. Tapi untuk manusia, Alkitab berkata ini, Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Di ayat sebelumnya itu berkata bahwa Tuhan memakai tangannya untuk membentuk manusia. Sementara ciptaan yang lain Tuhan sebutin.
Untuk manusia Tuhan memakai tangannya. Alkitab buat saya begini, untuk menciptakan saya dan kalian, Tuhan tuh harus kotorin tangannya loh, dengan mengambil debu tanah. Tuhan pencipta alam semesta, itu buktikan bahwa kasihnya dia tuh kekal. Kasihnya dia tuh tanpa syarat. Dia mengasihi kita. Nah, bagi Tuhan kita adalah favoritnya. Tuhan kotorin tangannya, dia bentuk kita dari debu tanah. Dan waktu Tuhan bentuk kita dari debu tanah tersebut, Alkitab tulis gini, Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya manusia. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ketika Tuhan bentuk kita dari debu tanah, Tuhan hembusin nafas hidupnya ke dalam hidung manusia. Barulah di sana manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi dengan kata lain, waktu Tuhan hembuskan nafasnya masuk dalam diri saya dan saudara, di situ kita hidup. Kenapa saya menjadi most favorite-nya Tuhan? Kenapa jadi Tuhan, kita tuh menjadi orang yang sangat difavoritin oleh Tuhan? Kenapa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal? Karena dalam diri saya dan saudara ada pribadinya Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri saya. Saya menyebutnya beberapa waktu yang lalu di khotbah di YouTube, ada mimpinya Tuhan yang Tuhan taruh. Ada tujuan mulia, rancangan terbaik yang Tuhan hembusin dalam diri saya dan kalian. Dan itu masuk dalam diri kita, dan ketika itu baru kita menjadi hidup. Makanya Alkitab tulis bahwa Tuhan itu mencintai kita dengan kasih yang kekal. Kenapa? Waktu dia ciptakan kita, dia taruh dirinya dalam diri setiap kita masing-masing. Kalau ada sekitar 6,5 miliar penduduk yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia hari ini, 6,5 miliar penduduk manusia itu Tuhan mengasihi mereka dengan kasih yang kekal. Sama. That's end. Itu endingnya. Bahwa waktu Tuhan ciptakan saya dan saudara sebagai manusia, ada dirinya Tuhan yang Tuhan taruh, yang Tuhan install dalam dirinya kita semua. Ada tujuan yang mulia diinstal di sana. Ada rancangan terbaik diinstal di sana. Ada maksud yang mulia diinstal di sana. Saya suka menyebutnya gini, ada mimpinya Tuhan yang Tuhan taruh di sana. Itu sebabnya Tuhan berkata gini, kamu adalah favoritku. Kenapa? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kenapa? Karena ada bagian diriku yang aku taruh loh dalam hidupmu. Kayak begini modelnya. Ada dirinya Tuhan, ada bagiannya Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. B yang pertama mengenai better view of yourself. Di poin ini sebetulnya buat saya kasih highlight buat kalian adalah Tuhan itu serius dengan hidup kita. Ya. Tuhan serius dengan hidup kita. Tuhan sangat peduli, Tuhan serius dengan hidup kita. Dari Yusuf, sekali lagi kita belajar di Kejadian 37, jubah yang maha indah berbicara mengenai favor, bicara mengenai favorite. Yakub lebih mencintai Yusuf, sama seperti Tuhan lebih mengasihi kita dengan kasihnya yang kekal. Tuhan mengasihi kita maksudnya dengan kasih yang kekal. Itu menunjukkan bahwa ada bagiannya Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan. Cerita mengenai Yusuf, kemudian kita kembali. Ada satu hal yang saya nggak pernah habis pikir. Setelah kalian memiliki God's view of your life, view-nya Tuhan, pandangan Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kita adalah favoritnya Tuhan. Kemudian kita beranjak pada hal yang kedua kalau bicara mengenai Yusuf adalah di Kejadian 39 ayat yang ke-6. B pertama tadi kan bicara better view of yourself, kemudian Kejadian 39 ayat yang ke-6. Ini cerita Yusuf juga, cerita mengenai Yusuf. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ya dengan ini bercerita mengenai Yusuf ada di rumah Potifar. Segala miliknya Potifar diserahkannya pada kekuasaannya Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, Potifar tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Nah ini yang buat saya menarik adalah Alkitab tulis begini. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi kalau kalian baca nanti di Kejadian ya, ntar kalau udah beres Kejadian 37 seterusnya sampai yang ke-39 ini, Alkitab tulis begini, Yusuf itu manis sikapnya, elok loh parasnya. Dia nggak elok paras karena operasi di Korea, enggak, atau operasi hidung, operasi plastik, enggak. Dia nggak elok paras kemudian karena dia ikut-ikutan nge-gym di rumah Potifar. Ya nggak tahu juga sih ada gym atau enggak. Tapi yang menarik adalah begini, Alkitab tulis bukan sekedar elok paras, tapi manis sikapnya. Kalau kalian baca kisahnya Yusuf, ketika tadi kisah 37 itu, kemudian berawal kemudian saudara-saudaranya, kakak-kakaknya sangat membenci Yusuf.
Yang terjadi ketika kakaknya membenci Yusuf, Yusuf dibuang. Sebetulnya mereka kepengen Yusuf dibunuh. Tapi akhirnya mereka mengambil keputusan Yusuf dibuang di sumur. Ketika Yusuf dibuang di sumur, ada seorang pedagang budak dari Ismail datang. Yusuf diambil, dijual sebagai budak. Bayangin, dari punya baju yang paling keren, yang paling mahal, yang ada gitu. Kemudian tiba-tiba dijual menjadi budak, dijual sebagai budak ke pedagang Ismail. Kemudian dari pedagang Ismail itu diambil sama Potifar, menjadi budaknya di rumah Potifar. Dan ini kisah Kejadian 39 ini berbicara mengenai Yusuf ada di rumah Potifar. Ada di rumah Potifar. Tapi mengerti, begitu banyak sequence, begitu banyak adegan dalam kehidupan Yusuf, ketika menjadi anak yang memiliki jubah yang sangat bagus, kemudian dijual menjadi seorang budak, dan hari itu kalau kalian menjadi budak, mohon maaf loh ya, itu kalian seperti itu memang zaman ada seperti pasar budak. Jadi ada budak-budak tawanan atau apa itu dijejerin, itu sama seperti diberdiri kalau kalian mau ke toko gitu, dijejerin di depan, kemudian orang akan beli itu budak, dan mohon maaf loh, pada hari itu ditelanjangin semuanya, nggak ada benang satu helai pun. Kenapa? Karena mereka mau lihat bukan sekedar bagus ininya, tapi mereka harus melihat bagus badannya. Jadi ditelanjangin. Kalian pernah bayangin nggak? Dihianatin oleh kakak-kakaknya. Kalau disakitin sama orang lain, oke lah, sakit hati. Tapi disakitin sama orang terdekat, sama kakak-kakak yang notabene harusnya melindungi dia, kemudian disakitin oleh mereka, dan Yusuf alamin itu. Kemudian dijual sebagai budak, ditelanjangin di depan muka umum. Gimana nggak dibuat malu hidupnya? Buat saya Yusuf tuh udah jadi bulan-bulanan untuk kayak begitu. Kemudian dijual jadi budak. Nah, budak itu kalau punya pengertian gini, orang yang nggak punya hak atas dirinya. Haknya orang itu udah dirampas, diambil, dikasih pada tuan yang punya budak. Jadi kalau tuannya berkata gini satu hari, gue mau membunuh lu, ya terserah. Dia udah nggak punya hak lagi mempertahankan hidupnya. Kenapa? Karena haknya udah terjual. Bayangin nggak dari seorang yang memiliki jubah yang sangat indah, kemudian berada posisi sebagai budak. Tapi di tengah situasi dan dia udah alami seperti kayak gitu, muncul ayat ini nih. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saya kemudian gak habis pikir loh, apa yang sedang dia lakukan sih? Pekerjaannya jadi budak, direndahkan, kemudian dikhianati, dihianati oleh orang terdekat, direndahkan, jadi budak, jadi paling rendah hidupnya, titik terendah dalam kehidupannya menjadi seorang budak. Tapi Alkitab tulis gini, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Yang kita tahu, kalau kalian nanti baca di ayat yang ke 37, ayat yang kedua, nggak ada sih di sini, 39 ayat yang kedua, saya bacain. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kejadian 39 ayat yang kedua kalau kalian baca, saya nggak sempat buatin klipnya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Kenapa Yusuf setelah melalui peristiwa yang gak enak dalam kehidupannya, dia bisa tetap manis sikapnya loh. Dia nggak punya perasaan dendam sama kakak-kakaknya. Dia nggak punya perasaan yang nggak baik dengan orang lain. Manis sikapnya. Karena orang di dalamnya manis, elok di luarnya bagus. Apa yang terjadi di dalam, itu yang akan nampak dari luar. Mohon maaf, kenapa ada orang kelihatannya kalau jalan kemudian mukanya kusut apa segala, itu menggambarkan apa yang kusut yang ada di dalam. Yusuf ditulis karena manis sikapnya, elok parasnya. Hal yang kedua yang mau saya sodorin buat saudara semua, teman-teman semua, yang kedua adalah begini. Yang Yusuf lakukan. Tuhan menyertai Yusuf dalam setiap pekerjaannya. Yusuf dilakukan, your discipline turns your dream into reality. Kedisiplinan kita itu mengubah mimpi menjadi kenyataan. Kenapa Yusuf menjadi orang yang manis sikapnya dan elok parasnya? Karena dia disiplin. Loh, kok bisa disiplin sih? Disiplin dengan apa? Disiplin dengan waktu pribadinya dengan Tuhan. Disiplin dengan menjaga hatinya tetap benar di mata Tuhan. Itu butuh kedisiplinan loh. Butuh kedisiplinan untuk menjaga hidup kita. Itu yang saya bilang tadi sama seperti mobil yang di atas. Butuh kedisiplinan untuk kita cuci hidup kita setiap hari dengan kebenaran firman Tuhan. Yusuf melewati begitu banyak kesulitan dalam kehidupannya. Dia disiplin untuk menjaga hatinya benar di hadapan Tuhan. Amsal 4:23 kan berkata gitu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah
terpancar kehidupan. Disiplin untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena disiplinnya kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Y-nya itu berbicara mengenai your discipline turns dream into reality. Kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Karena Yusuf jaga hatinya tetap benar di hadapan Tuhan. Yusuf jaga hubungannya tetap benar di hadapan Tuhan. Makanya kalau kakak-kakak di live group ngasih tahu, ayo dong WPDA, itu bukan karena program gereja supaya kalian disodor-sodorin baca Alkitab. Itu adalah sebuah kedisiplinan yang sedang dibangun untuk menjaga hidup kita tetap benar, tetap dekat sama Tuhan. Karena waktu hidup saya tetap benar, tetap dekat dengan Tuhan, Alkitab berkata gini, Tuhan menyertai Yusuf loh. Di tengah situasi, semua situasi kehidupannya. Seperti Tuhan menyertai Yusuf waktu dia masih muda, di rumahnya Potifar sebagai budak, Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan kalau kalian nanti baca ayat selanjutnya, dia dibuang di penjara yang paling dalam di Mesir. Tempat tahanan politik raja ditaruh. Di tempat itu pula Alkitab berkata gini, Tuhan menyertai Yusuf. Settingnya rubah lah. Dari rumahnya dia Tuhan menyertai Yusuf, dibuang di rumah Potifar sebagai budak, Tuhan menyertai Yusuf, di penjara Tuhan menyertai Yusuf, ketika dia sampai di istana Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Yusuf disiplin untuk menjaga hubungannya dengan Tuhan. Kalau Yusuf nggak disiplin untuk menjaga hatinya, bayangin kalau Yusuf kemudian nggak disiplin untuk menjaga hati, kemudian dia biarkan kekecewaannya masuk ke dalam kehidupannya. Dia mikir gimana caranya balas dendam terhadap kakak-kakaknya. Percaya Tuhan sukar untuk menyertai kehidupan Yusuf. Hatinya nggak bersih. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau ada orang yang menjaga itu, kata yang bahasa Inggrisnya terus dengan guard, seperti seorang mengawal sesuatu yang sangat berharga. Ya, kalau di rumah kalian ada emas 1 ton, kalau kalian punya emas logam mulia hari ini, enggak lah. Kalau kalian punya Bitcoin 1 ton, emas kelihatan udah mulai kehilangan pamornya. Kalau kalian punya Bitcoin misalnya, yang banyak banget gitu ibaratnya, sampai Elon Musk juga kalah Bitcoinnya. Kalau ada Bitcoin sebanyak 1 ton misalnya yang ada di rumah kalian kemudian mau pintu rumah kalian terbuka? Enggak. Kalian mau rumah kalian pagarnya enggak digembok? Enggak. Saya rasa kalau saya punya Bitcoin sebanyak 1 ton di rumah, saya akan kawal saya akan pasang 10-30 orang satpam kali di rumah, lepasin 20 anjing herder ada di rumah gitu. Kenapa? Supaya menjaga. Kenapa? Ini adalah hal yang sangat berharga loh. Iya nggak sih? Kalau saya punya Bitcoin segitu banyak, saya akan tempatin begitu banyak orang yang ada di rumah. Jadi satpam, kemudian apa? Pagernya kita kasih listrik. Supaya kalau ada orang mau coba curi bisa kesetrum gitu ibaratnya. Kemudian lepasin anjing Doberman, anjing herder ada di mana-mana. Karena apa? Karena yang ada di dalam rumah sangat berharga. Tahu nggak kalian bahwa apa yang ada di dalam kalian, hati kalian itu adalah sangat yang berharga. Dan Yusuf disertai Tuhan karena dia tetap jaga hatinya, membuat jaga hati tetap benar di mata Tuhan. Membuat hidupnya tetap benar loh. Dia nggak izinkan kekecewaan itu masuk, dia nggak izinkan kepahitan itu masuk dalam kehidupan kalian. Your discipline can change your dream into reality. Jaga hidup kalian dengan benar. Yang terakhir yang dengan huruf C-nya itu berbicara gini. Choose your friend wisely. Pilih teman-teman kalian dengan baik. Saya dikasih tahu, kalau ikut seminar-seminar ekonomi, 10 tahun lagi kalian mau jadi apa? Itu tergantung dari 2. Tergantung dari buku apa yang kalian baca. Yang kedua, tergantung dari teman-teman siapa yang sedang berada dengan kalian hari ini. Kalau kalian mau jadi Raja Wali, terbang seperti Raja Wali, kalian nggak bisa main sama ayam kampung. Sekali lagi, kalau kalian mau terbang menjadi Raja Wali, nggak bisa main dengan ayam kampung. Itu sebabnya pilih teman kalian dengan sangat baik. Saya bukan berarti kemudian kita pilih-pilih teman. Tapi saya berteman dengan banyak orang. Tapi ketika saya bergaul, bersahabat, saya harus pilih-pilih. Kenapa? Karena sahabat saya itu akan menentukan masa depan saya. Makanya life group, life youth, life next gen itu ada. Supaya apa? Supaya kehidupan kalian sama-sama terbang jadi Raja Wali. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Better view of yourself, kemudian your discipline turns your dream into reality. Yang ketiga adalah you better choose your friend wisely. Kita harus pilih teman kita hari ini dengan sangat baik karena kita tulis pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bagaimana mungkin kalian memiliki better life kalau kalian sedang berhadapan ada dalam komunitas yang semuanya adalah orang-orang yang nggak benar semua kehidupannya. Orang-orang yang membawa kehidupan kalian semakin jauh daripada Tuhan. Nggak mungkin memiliki kehidupan yang better. Choose your friend wisely. Life group itu menjadi tempat yang sangat bagus. Tempat yang sangat tepat
untuk kalian bisa tumbuh sama-sama. To be better, kalian harus punya best view, God's view of your life. Your discipline harus ada. Kemudian choose your friend wisely. Roma 12, saya akhiri dengan Roma 12 ayat 1 ke 2. Ini ayat temanya kalian sebetulnya. Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kenapa persembahan yang hidup? Karena ya selagi hidup persembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Karena kalau udah mati ya nggak ada gunanya. Sebagai persembahan yang hidup, selagi kita hidup persembahkan tubuh, selagi kita hidup disiplin jaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Selagi kita hidup disiplin untuk pertemanan kita, jaga pertemanan kita karena itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata berubah di sana, itu ditulis dari kata metamorfo, dari bahasa Yunani. Dari kata metamorfo itu kita kenal kata metamorfosis. Betul nggak? Nah, sebelum saya akhiri, saya kasih kalian sebuah klip dulu mengenai metamorfosis ini sebentar. Untuk kita lihat sama-sama. Ini bicara mengenai kupu-kupu metamorfosis. Itu berbicara mengenai ulet jadi kepompong. Itu sebuah proses ulat jadi kupu-kupu. Kalian bisa lihat itu di YouTube sebetulnya. Tapi yang menarik adalah gini loh, ulat itu harus berpikir dia adalah kupu-kupu. Kalian harus berpikir bahwa hidup kalian itu adalah favoritnya Tuhan. Walaupun mungkin hari ini posisi seperti ulat kali. Hari ini mungkin nggak berbentuk apapun juga kehidupan kalian. Tapi dengar, di dalam kalian ada Tuhan. Di dalam kita semua ada Tuhan, pribadi Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri kita semua. Kalau Tuhan ada dalam diri kita, masa depan yang terbaik dia sedang sediakan. Yes, ulat harus berpikir dia adalah kupu-kupu. Melalui sebegitu banyak journey, proses-proses dalam kehidupan, percayalah. Pada akhirnya nanti, kita akan berubah menjadi kupu-kupu. Kita akan memiliki masa depan, Tuhan kita akan kita akan sampai pada masa depan yang terbaik yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Better view of yourself. Your discipline turns your dream into reality. Choose your friend wisely.
Sebelum saya kasih ke kakak yang lain, boleh saya berdoa buat kalian dulu sebentar ya? Sebentar ya. Kita berdoa dulu sama-sama. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini, siang hari ini Tuhan Yesus. Firman-Mu selesai berbicara, Mbak-Mu selesai berbicara. Taruh perkataan-Mu. Apapun juga bagian-bagian dari firman-Mu Tuhan, aku percaya bahwa firman-Mu sanggup untuk berbicara, mengubahkan setiap hal yang gak berkenan dalam kehidupan kami semua. Firman-Mu berbicara bahwa kami dicintai Tuhan dengan kasih yang kekal, bahwa kami adalah favoritnya Tuhan. Kalau Tuhan udah serius dengan kehidupan kami, biar ini saatnya kami juga untuk serius dengan hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami semua. Karena kami tahu Tuhan menciptakan kami menjadi kepala dan jadi bukan ekor. Menolong buat teman-teman hari ini yang hadir, mungkin tuh sedang hadir, mungkin mereka nggak memiliki masa depan, mereka nggak pernah berpikir akan masa depan yang terbaik karena mungkin mereka ditinggalkan oleh orang tua, lahir dari keluarga yang mungkin ada keluarga yang broken home. Aku percaya bahwa kasih yang kekal itu sanggup untuk memulihkan kehidupan mereka semua. Kasih yang kekal itu sanggup untuk memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicara dalam kehidupan teman-teman hamba-Mu ini Tuhan. Yang dimanapun mereka sedang berada, Engkau akan berbicara, menolong mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena masa depan yang terbaik Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur sekali lagi, kami adalah favoritnya Tuhan, kami nggak mau hidup sembarangan, karena ada masa depan yang terbaik yang Tuhan beri dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus kami menyerahkan dan kami ucap syukur. Amin. Terima kasih, saya serahkan kepada Amin. Yes. Amin. Thank you Koko. Thank you Ko Dede untuk buat firman Tuhan yang Tuhannya. sangat membangun ya, yang Membangun hidup kita menginspirasi banget kita ya. emang. Emang Ko bener Dede. nih, Ko Dede menginspirasi anak-anak youth banget. Parah. Jadi guys, Tadi itu coba dong kalian nih kasih ini dulu nih love atau iya, tepuk kita kasih tangan buat Ko Dede, appreciation buat appreciation Ko buat Ko Dede Dede. dulu. Boleh kasih reaction. iya. Boleh di chat ya tuh. Thank you Koko, thank you Ko Koko, Dede, gitu. thank you. Kasih jempol, kasih lope. Lope-lope, Sarangin yuk Ko Dede. sarangnya. Nah, jadi kita tadi itu aku dengar dari khotbahnya kayak kalau life is a journey. Iya. Bukan kapan kita mati, tapi gimana kita hidup. Coba Terus- kalian ada nggak tuh yang kalian dapetin? Iya, bisa yang tulis kalian juga. dapetin. Boleh nih sharing satu sama lain. Yang dengerin nih, yang dengerin. Yang tadi on cam juga tuh ya kan? Iya. Aku lihat banyak banget yang Iya fokus nih, loh. banyak yang on cam. Tapi kita berharap untuk lebih banyak Iya, lagi lebih yang banyak bisa lagi. on cam Ayo, ya. Semuanya kita ajak bisa on teman-teman cam. buat on cam lagi. Biar Udah kita banyak tahu, ya. oh ya udah banyak nih. Lagi dong, ayo Lagi dong. dong, ayo Yang dong. lain masa kalah sih sama temennya. Wah. Tadi juga yang aku dapetin nih, kita tuh semua itu kan favoritnya Tuhan ya guys. Bener Kita tuh banget. Kita masterpiece-nya semua- kan. Benar banget. Jadi kalau misalnya Tuhan nyiptain kita pasti ada mimpi dan tujuan yang Bener. Tuhan kasih buat kita gitu. Tuhan itu serius dalam hidup kita loh guys. Serius Tuhan itu banget. serius dalam hidup Gak kita. ngegantung guys. Bener. Oke, Terus siapa? juga dalam setiap keadaan bahwa saat kita berdosa, Tuhan selalu ada buat kita guys. Jadi Bener banget. jangan kalian pikir kalau kalian berdosa Tuhan malah ngejauhin kalian, tapi Tuhan tuh selalu ada loh buat kalian. Kalian pokoknya kalau kalian ngerasa kalau diri kalian ngerasa bersalah gitu, kalian langsung datengin Tuhan, langsung Berdoa, datengin Tuhan. iya. Langsung Tuhan. Tuhan aku salah nih gitu. Ya kalian pakai bahasa kalian aja sendiri kayak Iya bener banget, bahasa kayak ngomong sama temen, iya, sama Tuhan, Tuhan sama apa papa aja kita, buat kalian. Papa Jesus guys. Ya udah guys. Yaudah guys, Habis ini kita ada apa sih? abis ini kita Sebelum ada kita apa? sesi 2, kita akan ada istirahat dulu, guys. bener. Kita Nah. mau istirahat dulu ya guys, kan kalian pasti ini ya lapar, Haus, mungkin ada ke yang belum toilet. sarapan, minum dulu ya guys, minum dulu kan. Ya, haus nih atau ke toilet misalnya. Iya boleh ke toilet. Nanti kita sesi kedua bakal dimulai jam 12:05. Jam 12:05 ya guys, 12:05. Tapi kalian harus sudah balik ke Zoom-nya lagi jam 11:55. Nah tapi kita berharapnya buat kalian untuk nggak live. Boleh off cam aja buat makan dan Iya. lain-lainnya. Tapi kalau bisa jangan Jangan live. live ya guys. Tapi kalau misalkan emang mungkin keterbatasan dari kuotanya atau sinyal, Kalian boleh. bisa live dulu, tapi inget guys, ya 10 boleh menit live sebelumnya ya. Ya benar, jam 11:55 harus Ya. sudah balik lagi ke sini. Kalau takut Supaya lupa nggak bisa ketinggalan. di remind pakai alarm ya guys. Iya, pakai alarm, set alarm, gak boleh Supaya gak boleh on sampai time nih, lupa, guys. gak boleh Nggak sampai. lupa karena sesi Harus kedua on juga time. banget nih. Bener banget, harus on time karena jangan lupa awards campers guys. Nah iya. Nah, terus kita ada informasi juga nih guys.
buat kalian yang belum follow Live Youth Bethlehem, bisa follow karena di situ nanti ada informasi-informasi tentang Bycamp. Nyalain notifikasi, jangan Iya, lupa nyalain turn on ya. notification. Live Terus Youth at lihat Live terus Youth tuh. Bethlehem. Ya, terus juga kalau misalnya kalian udah pada follow Live Youth Bethlehem 93, itu untuk Living Word guys. This is the living word. Iya, this is the Living Word. Gitu sih guys. Terus buat teman-teman yang belum daftar, mungkin ada yang dapat Udah link pada Zoom-nya masuk dari nih. teman, boleh daftar ya guys untuk regis di link Zoom-nya. Nanti Yang kayak ada yang di bisa chat ya? nanti diinin sama Asher di chat. Atau enggak kalian bisa tanya ketua live kalian PC aja atau Iya, nggak di grup di- tanya. Bener banget, harus registrasi ya guys. Iya, harus. Jangan tiba-tiba masuk ntar. Supaya kalian bisa dimasukin ke kelompok By Games Nah guys. iya, yang ntar Nanti yang masa belum nggak ikut? namanya belum terdaftar di By Games gimana nih? Iya, ntar masa nggak ikut padahal banyak banget loh Iya. hadiahnya. Oke guys. Nah, Oh iya, oh iya satu lagi nih. nanti kan sesi 2 kita tuh breakout room. Nah, kita ada mau Ada yang minta SMP tolong ya? sama teman-teman semuanya buat rename namanya. Itu SMP Jadi apa nih, Mi? atau SMA. Jadi kalau kalian yang SMP bisa SMP underscore nama. Misalnya SMP underscore Rachel. ya. Atau kalau yang SMA, SMA underscore Kania atau Sasha gitu. Nah, benar. Harus SMP atau SMA ya guys. Iya. Sesuai ya guys. Jangan Sesuai ya, jangan guys. ngaco ya guys ntar. Jangan-jangan ntar pengen tahu tentang SMP. Jadi di SMP masuknya Iya, pada di harus SMA. sesuai ya guys. Sesuai ya Kalau guys. semuanya diganti ya guys. Jangan Iya. ada yang nggak diganti karena kita mau di breakout room. Nanti kalau nggak diganti kita nggak tahu Jadi kalian mau bisa dikasih mempermudah kemana. ya. Ntar dimainin sendiri Iya. ngapain? Ngobrol. Ngobrol sendiri. Jangan ntar dong, deh. nggak boleh, nggak boleh. Harus ikutin Pokoknya nggak boleh sesi. kelewatan nih sesi kedua karena nggak kalah serunya dari yang sebelumnya. Yap, bener banget. Oke guys, kalian bisa istirahat dulu guys. Iya guys, kalian Boleh udah off boleh cam. istirahat, udah boleh yang mau makan, yang mau mandi dulu, gercep ya guys, mandinya jangan sejam, Ini jangan tinggal lama-lama. berapa menit nih? Iya nih kita udah tinggal berapa Sebisa nih? mungkin kita harus on time guys. Dadah. Dadah guys, see you. See See you. you. Jangan lupa ya guys.